Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang alat dan teknik pengukuran performansi kualitas. Nama saya Milenia Oktavianti, NIM J73218054. Saya Salmanisa Adika, NIM J73218065. Persyaratan kondisional pengukuran kualitas. Nah, dari pengukuran kualitas akan menjadi landasan dalam membuat kebijakan perbaikan kualitas secara keseluruhan dalam proses bisnis. Maka kondisi itu sangat diperlukan untuk mendukung pengukuran kualitas yang valid. Nah, menurut Gesper ada 7 kondisi. Yang pertama, pengukuran harus dimulai pada permukaan program, berkaitan dengan kualitas serta peluang untuk memperbaikinya harus dirumuskan secara jelas. Dan yang kedua, ada pengukuran kualitas dilakukan pada sistem. Nah, ini pengukuran itu berfokus pada sistem secara keseluruhan. Artinya tidak hanya diletakkan pada proses akhir yang biasanya telah menghasilkan produk, tetapi harus dimulai dari perencanaan awal pembuatan produk. Yang ketiga, ada pengukuran kualitas melibatkan semua individu yang terlibat dalam proses. Nah, ini bersifat partisipatif, artinya orang-orang harus memahami secara baik nilai pengukuran kualitas dan bagaimana memperoleh suatu nilai tertentu. Yang keempat, pengukuran seharusnya memunculkan suatu data sehingga nilainya data dapat ditampilkan dalam bentuk peta, diagram, tabel, hasil perhitungan statistik, dan lainnya. Yang kelima, pengukuran kualitas yang menghasilkan informasi berarti harus akurat. Yang keenam, perlu adanya komitmen menyeluruh untuk pengukuran performansi kualitas dan perbaikannya. Yang ketujuh, program pengukuran dan perbaikan kualitas harus dapat diuraikan sehingga tidak tumpang tindih dengan program yang lainnya. Selanjutnya, pengukuran performansi kualitas menurut Gesper yaitu pada tingkat proses, output, dan tingkat hasil outcome. Ini ada 3 tingkat pengukuran. Yang pertama, pengukuran pada tingkat proses. Tujuan pengukuran pada tingkat ini adalah mengidentifikasi perilaku yang mengatur setiap langkah dalam proses dan menggunakan ukuran untuk mengendalikan operasi serta memperkirakan output yang akan dihasilkan sebelum output diproduksi dan diserahkan kepada pelanggan. Kedua, pengukuran pada tingkat output. Mengukur karakteristik output yang dihasilkan dibandingkan dengan spesifikasi karakteristik yang diinginkan pelanggan. Dan yang ketiga, pengukuran pada tingkat outcome, yaitu mengukur bagaimana baiknya suatu produk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi, mengukur tingkat kepuasan pelanggan dalam mengkonsumsi produk yang diserahkan. Nah, ini ada tabel pengukuran performansi kualitas dalam 4 dimensi. Pada kelompok pertama yaitu pelanggan. Siapa yang dihubungi? Yaitu pelanggan. Nah, kepuasannya itu yang pertama kepuasan pelanggan. Kedua, karakteristik output yang diinginkan oleh pelanggan. Kelompok kedua yaitu pemegang saham. Siapa yang dihubungi? Yaitu pemilik perusahaan sama pimpinan perusahaan. Nah, kepuasannya itu yang pertama indikator keuangan biaya, penjualan laba, dan lain-lain. Dan yang kedua sasaran dan tujuan yang didefinisikan oleh manajemen. Nah, kelompok yang ketiga yaitu karyawan pekerja. Siapa yang dihubungi? Yaitu karyawan atau pekerjanya. Kepuasannya yang pertama kepuasan karyawan. Kedua, faktor-faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja. Kelompok yang terakhir yaitu masyarakat. Siapa yang dihubungi? Yaitu pemerintah, lembaga pelayanan sosial, kelompok profesional, kelompok media massa, dan kelompok akademik. Kepuasannya yaitu yang pertama kesesuaian pada peraturan-peraturan yang ada. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang berdampak pada masyarakat. Selanjutnya ada aspek-aspek program pengukuran kualitas.
Dalam melaksanakan pengukuran performansi kualitas harus memperhatikan aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal meliputi tingkat kecacatan produk, biaya-biaya karena kualitas buruk, sedangkan aspek eksternal berupa kepuasan pelanggan dan pangsa pasar. Riset kepuasan pelanggan sebagai alat untuk menjaring informasi tentang keinginan pelanggan harus dirancang mengikuti beberapa prinsip dasar. Salah satunya yaitu riset berfokus pada harapan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas dan jenis produk yang diinginkan, serta persepsi pelanggan tentang apa yang pelanggan yakini akan diperolehnya kalau mereka mengkonsumsi produk, bukan pada persepsi produsen atau perusahaan terhadap apa yang sedang ditawarkan. Yang kedua, ada riset berfokus pada kualitas produk, bukan pada kesalahan-kesalahan individual atau perusahaan. Yang ketiga, seluruh karyawan harus dilibatkan dalam mengembangkan ukuran kepuasan pelanggan, sehingga ukuran-ukuran itu akan menjadi lebih relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Yang keempat, ada pertanyaan-pertanyaan dalam survei harus spesifik serta mudah untuk mengumpulkan dan mencatat data tersebut. Selanjutnya, ada beberapa atribut yang dipertimbangkan dalam pengukuran kualitas. Yang pertama, kualitas produk. Di kualitas produk ini ada performansi. Performansi ini berkaitan dengan aspek fungsional dari produk. Kedua, ada fitur berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Ketiga, ada keandalan berkaitan dengan tingkat kegagalan dalam penggunaan produk. Keempat, ada kemampuan melayani berkaitan dengan kemudahan dan ongkos perbaikan. Dan terakhir, ada konformitas berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Selanjutnya, yang kedua itu ada dukungan pelayanan purna jual. Nah, dukungan pelayanan purna jual ini terutama yang berkaitan dengan waktu, penyerahan, dan bantuan yang diberikan, mencakup beberapa hal, yaitu kecepatan penyerahan, berkaitan dengan lamanya antara waktu pelanggan memesan produk dan waktu penyerahan produk itu. Selanjutnya ada konsistensi, berkaitan dengan kemampuan memenuhi jadwal yang dijanjikan. Lalu ada tingkat pemenuhan pemesanan, berkaitan dengan kelengkapan dari pesanan yang dikirim. Selanjutnya ada informasi. Nah, informasi ini berkaitan dengan status pesanan. Kemudian ada tanggapan dalam keadaan darurat. Ini berkaitan dengan kemampuan menangani permintaan-permintaan non-standar yang bersifat secara tiba-tiba. Ketiga, ada interaksi karyawan dan pelanggan, mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ketepatan waktu, berkaitan dengan kecepatan merespon pelanggan. Kedua, ada penampilan karyawan, berkaitan dengan kebersihan dan kecocokan dalam berpakaian. Yang terakhir ada kesopanan dan tanggapan terhadap keluhan-keluhan. Ini tuh berkaitan dengan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya ada teknik pengawasan kualitas secara statistik. Teknik-teknik pengawasan kualitas secara statistik atau SQM merupakan metode statistik yang menerapkan teori probabilitas dalam pengujian atau pemeriksaan sampel pada kegiatan pengawasan kualitas suatu produk. Tujuan pengawasan kualitas secara statistik adalah untuk menunjukkan tingkat reliabilitas sampel dan bagaimana cara mengawasi resiko. Hal ini memungkinkan para manajer membuat keputusan apakah akan menanggung biaya akibat banyak produk rusak dan menghemat biaya inspeksi atau sebaliknya. Teknik pengawasan kualitas secara statistik juga membantu pengawasan
pemrosesan melalui pemberian peringatan kepada para manajer apabila mesin-mesin memerlukan beberapa penyesuaian agar mereka dapat menghentikannya sebelum banyak produk yang rusak. Nah, ini ada kontrol dan variasi. Sumbu X menunjukkan beberapa ukuran seperti bobot atau dimensi, dan sumbu Y menunjukkan frekuensi pengukuran. Nilai pengukuran yang diinginkan terletak pada pusat kurva, dan variasi menghasilkan bobot pada sisi kiri atau kanan dari pusat kurva, tanpa alasan khusus yang berlaku pada proses 99,73% dari output akan berada antara plus dan minus batas 30 derajat. Variasi di sekitar pusat ini adalah hasil dari sebab alamiah. Proses akan konsisten pada tingkat kinerja ini sepanjang bebas dari sebab-sebab variasi khusus. Nah, di situ sudah ditampilkan kurva distribusi frekuensi kurva normal. Nah, bila kurva dipersempit, maka lebih banyak keluaran proses berada dalam kisaran ideal dan lebih sedikit yang jatuh di luar batas. Yang semula pada gambar yang tadi yang sudah ada. Nah, kurva akan menjadi lebih sempit jika batas asli menghasilkan 2.700 unit yang dikesampingkan dari 1 juta unit. Proses perbaikan yang diilustrasikan pada gambar yang kedua mungkin menguranginya sampai 2.700 unit atau bahkan kurang yang dikesampingkan. Ini berarti produk akan menjadi konsisten bermutu tinggi dan produk yang rusak akan semakin berkurang. Variasi merupakan akibat dari sebab-sebab khusus dan sebab alamiah. Dan ini ada gambar keduanya, kurva distribusi frekuensi dipersempit atau variasi lebih kecil berhubungan dengan gambar yang sebelumnya tadi. Selanjutnya yaitu implementasi dan penyebaran SPC. Ada beberapa langkah-langkah dalam implementasi SPC yang tercakup 3 fase: persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan dengan 17 langkah. Fase yang pertama yaitu persiapan, fase yang kedua yaitu perencanaan. Untuk tanggung jawab dan tindakannya bisa dilihat di tabel yang ada di samping ini. Selanjutnya yaitu fase yang ketiga adalah fase pelaksanaan. Untuk tanggung jawab dan tindakannya bisa dilihat di tabel yang ada di samping ini. Subbab selanjutnya yaitu piranti atau alat untuk data numerik dan data verbal. Yang pertama yaitu piranti data numerik. Ada 5 piranti atau alat yang digunakan dalam mengelola data numerik atau data kuantitatif, yaitu yang pertama ada kertas periksa, Pareto chart, histogram, diagram pencar, dan diagram perjalanan atau run chart. Kelima piranti digunakan untuk mengetahui apa masalah utama terjadinya penyimpangan. Bagian dari piranti data numerik. Yang pertama ada kertas periksa atau check sheet, yaitu suatu piranti yang paling mudah untuk menghitung seberapa sering sesuatu terjadi. Dan yang kedua ada Pareto chart, yang mana digunakan untuk memperbandingkan berbagai kategori kejadian yang disusun menurut ukurannya. Yang ketiga ada histogram, adalah piranti untuk menunjukkan variasi data pengukuran seperti berat badan, sekelompok orang, atau tebal plat besi. Dan yang keempat ada diagram pencar, yang mana adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan kedua macam variabel. Dan yang terakhir yaitu diagram perjalanan atau run chart, yang mana artinya adalah grafik yang menunjukkan variasi ukuran sepanjang waktu. Yang kedua yaitu piranti data verbal. Piranti atau alat dalam menggunakan data verbal adalah bagan alir, brainstorming, fishbone diagram, diagram gabungan, dan diagram pohon. Semua piranti tersebut digunakan dalam tahap plan pada
PDCA cycle. Kelima piranti data verbal tersebut digunakan untuk meneliti apa akar penyebab utama dari suatu masalah sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Bagian dari piranti data verbal yang pertama yaitu ada diagram alur atau flow chart. Flow chart adalah gambaran skematik yang menunjukkan seluruh langkah dalam suatu proses dan menunjukkan bagaimana langkah tersebut saling mengadakan interaksi satu sama lain. Setiap orang yang bertanggung jawab memperbaiki suatu proses tersebut. Di samping ini adalah contoh diagram alur atau flow chart. Karena hanya menunjukkan langkah-langkah secara garis besar, maka contoh di samping disebut bahkan alur makro yang lazim digunakan oleh pimpinan puncak organisasi. Yang kedua yaitu brainstorming. Brainstorming digunakan untuk mengetahui apa akar penyebab terjadinya masalah. Brainstorming adalah cara untuk memacu pemikiran kreatif guna mengumpulkan ide-ide dari suatu kelompok dalam waktu relatif singkat. Dalam melaksanakan brainstorming perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Masing-masing anggota kelompok telah sependapat mengenai isi pokok yang dibahas. Yang kedua, harus diciptakan kondisi di mana masing-masing anggota kelompok merasa bebas untuk mengemukakan idenya. Yang ketiga, hindari saling kritik atau tirani dalam mengemukakan ide oleh para anggota kelompok. Yang keempat, ungkapkan ide yang dikemukakan perlu ditulis bagaimana aslinya. Dan yang terakhir yaitu pada akhir brainstorming dibuat rangkuman ide-ide yang dikemukakan. Selanjutnya yaitu fishbone diagram. Diagram sebab akibat atau cause and effect diagram atau sering disebut juga sebagai diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa sesuai dengan nama Profesor Kaoru Ishikawa dari Jepang yang memperkenalkan diagram ini. Diagram sebab akibat adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang terjadi. Diagram ini dapat digunakan dalam situasi di mana yang pertama yaitu terdapat pertemuan diskusi dengan menggunakan brainstorming untuk mengidentifikasi mengapa suatu masalah terjadi. Yang kedua yaitu diperlukan analisis lebih terperinci terhadap suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu terdapat kesulitan untuk memisahkan penyebab dari akibat. Selanjutnya yaitu diagram gabungan atau affinity diagram. Affinity diagram kadang-kadang disebut secara kurang tepat sebagai metode KJ karena dikembangkan oleh Jiro Kawakita pada dekade 1950-an. Diagram tersebut merupakan hasil kerja sekelompok orang yang bekerja sama secara kreatif untuk menganalisis data, terutama dalam situasi data yang berjumlah besar yang masih campur aduk dan belum tertata. Situasi itu dapat terjadi apabila sekelompok orang dengan pengalaman yang sangat beragam membentuk suatu tim atau apabila orang-orang tersebut mempunyai pengetahuan yang tidak lengkap mengenai bidang yang akan dianalisis. Bagian dari piranti data verbal yang terakhir adalah diagram pohon keputusan atau decision tree diagram. Decision tree diagram adalah piranti yang lazim digunakan untuk menghubungkan antara tujuan dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Diagram ini berbentuk seperti papan organisasi yang digulingkan. Decision tree diagram merupakan piranti yang berguna bagi manajer puncak dan manajer menengah untuk membuat rencana perbaikan proses berdasarkan input dari pelanggan. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang alat dan teknik pengukuran performansi kualitas dari kelompok 6. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.